Om Swastiastu. Halo anak-anakku, kembali kita bertemu dalam kelas Bu Ana pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, Ibu menemani Anda kali ini belajar Bahasa Indonesia untuk kalian kelas 11 SMA ya. Sudah Ibu kemas sebuah video pembelajaran yang menarik untuk Anda. Jadi disimak ya. Materi bab 3 tentang teks ceramah KD 3.5 yang bunyinya mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selalu ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Baiklah anak-anak, bicara tentang ceramah, apa yang dimaksud dengan ceramah? Kenapa ya kita harus belajar berceramah? Nah anak-anak, apapun profesi kalian, mungkin ada yang mau menjadi seperti ibu ya, menjadi guru, atau mungkin mau jadi arsitek, atau mau jadi dokter. Nah anak-anakku, apapun profesi yang kelak ingin Anda geluti, tentunya memiliki kemampuan berbicara yang baik sangatlah penting. Makanya kita belajar mengenai ceramah. Ceramah ya, merupakan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama selama proses pembelajaran. Nah anak-anak, Ceramah ini adalah kegiatan menyampaikan informasi. Jadi tujuan dari ceramah diharapkan setelah ya menonton atau menyimak sebuah ceramah, seorang pendengar tentunya atau penonton itu memperoleh yang namanya informasi. Nah anak-anak, jenis kegiatan berbicara di depan umum yang pertama ada pidato, yang dua ada ceramah, tiga ada khotbah, dan yang keempat ada sambutan. Bicara tentang pidato, ini adalah materi Anda di kelas 9 SMP. Masih ada yang ingat? Pidato ini adalah ajakan atau dorongan ya. Makanya sifatnya persuasif. Misalnya saja pidato dengan topik ya, pentingnya 3M. Jadi berusaha mempengaruhi orang lain untuk mau menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi kesehatan bersama. Kalau ceramah, ini adalah penyampaian informasi. Jadi poinnya harus ada informasi yang disampaikan dalam sebuah ceramah. Ceramah misalnya topiknya, penerapan protokol kesehatan 3M pada masa pandemi. Perbedaan ceramah dengan pidato. Terkadang banyak sekali yang bingung antara membedakan ini pidato atau ceramah. Misalnya sebuah topik pentingnya 3M. Isi pidatonya akan seperti ini anak-anak karena dia persuasif, bersifat ajakan ya. Mari sahabatku kita selalu melaksanakan 3M. Jadi saudaraku, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak wajib kita lakukan. Jangan sampai lupa untuk selalu menjadikan 3M sebagai itu gaya-gaya persuasif ya, gaya-gaya untuk berusaha mempengaruhi. Tapi ceramah dia lebih poinnya memberikan informasi. Misalnya saja topiknya penerapan protokol kesehatan 3M pada masa pandemi. Jadi dalam teks ceramah harus ada isinya tentang apa itu 3M, kenapa kita harus melaksanakan 3M, apa akibat jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan 3M, dan sebagainya. Berikutnya khotbah nih. Khotbah ini penyampaian pengetahuan keagamaan anak-anak. Misalnya saja tentang sembahyang, zakat, atau dana punya. Jadi berbicara untuk mengenai topik-topik yang sifatnya keagamaan. Kalau sambutan, pidato dalam pembukaan acara. Misal saja ya, jadi orang yang berhak memberikan sambutan adalah mereka yang tentunya punya ya, jadi ada jabatannya, dan misalnya saja sambutan Bapak Kepala Sekolah.
Isinya bisa berupa ucapan selamat kepada panitia karena bisa menyelenggarakan acara dengan luar biasa dan sebagainya. Mengenai materi hari ini, jadi mengidentifikasi informasi aktual dalam ceramah anakku. Apa sih mengidentifikasi ya? Nah, mengidentifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi. Informasi aktual adalah informasi yang benar-benar terjadi pada masa terkini. Kita harus menggunakan yang namanya rumus 5W1H. Jadi kalau mau mengidentifikasi informasi aktual dalam ceramah, silahkan gunakan rumus 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya saja contoh penggunaan 5W1H dalam analisis informasi teks ceramah yang berjudul penerapan protokol kesehatan 3M pada masa pandemi. Jadi di dalamnya itu harus berisi ya, apa itu protokol kesehatan 3M, siapa yang harus melaksanakan protokol kesehatan 3M, kapan harus melaksanakan protokol kesehatan 3M, di mana harus melaksanakan protokol kesehatan 3M, mengapa harus melaksanakan protokol kesehatan 3M, dan terakhir bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan 3M. Itu dia ya materi Ibu tentang ceramah. Nah, anak-anak kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur daya serap Anda terhadap materi yang sudah Ibu berikan pada Anda, Ibu ingin memberikan Anda tugas. Silakan analisis informasi teks ceramah yang terlampir bersama video ini. Itu tadi video pembelajaran yang sudah Ibu kemas untuk Anda. Semoga bermanfaat ya. Dan akhir kata pembelajaran ini Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.